Ini udah proses yang kedua. Disaring, air pump disaring oleh membran, diolah oleh RO, baru disimakkan di 30 juz Al-Quran. Ini tempatnya, ini dipasang karpet semua. Ya, di sini ada 30 orang. Ya, susun bentuknya. Nah, sudah di sini baru kita salurkan lagi, itu ada salurannya ya. Disalurkan lagi ke mesin proses untuk masukkan ke gelas atau botol. Ya, itu saringannya. Ini oleh 3 membran, terus diproses oleh mesin RO. Nah, dimasukkan ke sini nih ya. Masuk ke sini. Di sini ini gelas, ini tempat gelas nih. Ya. Ini tempat gelas. Terus penutupannya di sini. Di tengah-tengah ini penutupannya ya. Nah, jadi tidak ada udara-udara masuk lagi ya. Dari pump langsung ke tekmon luar, diproses oleh membran, masuk ke tekmon dalam, langsung ke sini. Nah, dari dulu sampai sekarang ibu-ibu kan ngomong, oh saya udah biasa minum air rebusan ya, supaya bisa jawab. Air rebusan kenapa? Supaya kumannya mati. Nah, kalau mama supaya kuman mati dimasak pakai api, jadi kumannya mati. Tapi kalau di Cimaan dia itu ya untuk mematikan kuman dia pakai sinar ultraviolet namanya. Tahu nggak? Ultraviolet. Nah, jadi sama saja minum di rumah direbus tujuannya untuk membunuh kuman. Di sini kita kumannya sudah mati karena ultraviolet. RO ada ultraviolet, mesin ini juga ada ultraviolet. Jadi sama saja minum air masak dengan air kita sama saja. Insya Allah kumannya sudah mati. Cuman beda aja proses. Ibu-ibu diproses direbus sampai mendidih, kumannya mati ya. Tapi benda-benda yang lain masih ada. Nah, nanti ya lihatin di ruangan 3, benda apa yang masih ada itu? Kumannya sudah mati, tapi bendanya masih ada. Nah, sekarang kita lihat Yai punya alat. Alat itu juga alat nasional, bukan alat Kipakia ya. Yai punya alat, nanti Yai lihatin di ruangan 3. Bendanya apa, seperti apa yang ada di dalam air. Ya udah, steril, higienis. Nah, ini contohnya yang Yai bilang kan, ini sama-sama bening ya. Benar nggak? Sama-sama bening. Dilihat oleh mata kasat mata ini sama-sama bening. Tapi kumannya ada mungkin, tapi sudah mati karena ultraviolet ya. Kalau ibu-ibu kan direbus ya. Nah, nih. Nah, kita ada alatnya untuk menghitung ya. Mana nak? Ini air merek lain. Nah, ini anak-anak semua tahunya kalkulator ya. Tapi kalau kalkulator menghitung benda yang ada di luar air. Nah, kalau menghitung benda padat yang dalam air itu namanya TDS. Namanya TDS. Nah, ini 0 ya. 0 enggak lah? 0 ya. Kita masukkan ke air. Ada nggak benda padat di dalam air Cimaan? Ada? Tidak ada. 0 ya. Saking sedikitnya, jangan dibilang 100% ya guru ya. 100% itu kan punya Allah ya. Jadi saking tidak adanya, saking sedikitnya tidak terhitung oleh TDS. Nah, sekarang merek lain, ini yang gelas ya. Nah, ini berapa nah? 211. Tadi itu kan yang 103 tadi kan dia itu kan berada di mana-mana tuh. Di sini, kecil lagi, jadi tidak kelihatan kecuali dilihat oleh alat mikroskop ya. Nah, ini alat ini namanya elektrolisa menit. Guru dari tengah nih, enak sekali. Melihat itunya Pak. Hah? Apa hasil? Dari tengah. Lihat perubahannya yang 93 tadi mulai dikumpulkan oleh alat elektrolisa. Jadi ini alat bukan dari Tipakia ya.
Jadi bukan istilah kata orang ini rekayasa Tipakya, bukan. Karena ini alatnya alat nasional. Melihatnya tadi, TDS-nya tadi dia lihat ada 103 ya. Itu yang kemasan gelas ya, yang kemasan gelas. Nah, udah mulai 103. Nah, air. Nah, udah mulai ya. Dia udah mulai terkumpul, jadi udah mulai kelihatan. Ya kayak ruangan, ada debu di mana-mana ya. Setelah disapu, akhirnya terkumpul tuh. Nah, jadi kelihatan. Nah, itulah yang kelihatan itu. Anak-anak semua tahu nggak benda padat yang ada di dalam air? Belum ya. Jadi benda padat yang ada di dalam zat besi, tembaga, pasir, lumpur, ya. Nah, terus apa? Magnesium, kalsium. Jadi itu di dalam air itu, ya. Jadi di dalam air itu ada sesuatu itu. Nah, sekarang air kita sudah disaring. Air orang lain kita nggak tahu ya. Air kita sudah disaring. Nah, kita lihat. Nah, semua air ini ada zat besi. Zat besi nanti. Oh iya ya. Ya udah bagiin dulu deh. Air orang lain dia hangat karena zat besinya masih tinggi. Coba kirim ke belakang. Nah, hangat nah. Karena zat besinya masih tinggi. Hangat ya, Nak? Tembaganya Hangat. masih ada, lumpur, Awas, pasir, awas, dan nanti lain-lain. tumpah. Nah, ini pegang yang dingin. Awas pegang ya. Gitu. Nah. Nah, pegang yang dingin. Iya, nah, jangan dulu ya. Iya. Nah, yang sana dingin. Ya. Nah, yang air simaan dingin ya. Air simaan dingin jernih. Lagi apa nak yang tidak berguna? Lumpur. Ya, tidak ada lagi. Makanya air kita ini dinamakan H2O ya. H2O itu yang dibutuhkan oleh organ tubuh kita. Ingat organ tubuh kita apa aja yang kerja di dalam tubuh organ tubuh kita? Ginjal, jantung, paru, hati. Air yang jernih, yang benar-benar bening supaya ya kita sehat. Nah, sekarang contoh misalnya adik kita atau kita batuk, berarti kan kalau batuk itu kan paru-paru kita kotor ya. Nah, sekarang diminum lagi dengan air ini. Kira-kira ini kan ada apa? Kayak lumpur-lumpurinnya ya. Kayak minyak-minyak, karat-karatnya. Nah, jadi kalau kita batuk ya barangkali ya lambat sehatnya, sembuhnya. Tapi kalau air kita ini kan sudah bening tuh. Bening ya, tapi zat besinya masih ada ya. Nah, kira-kira minum yang mana kalau kita batuk misalnya? Simaan, selain dari jernih, bening, dibatuk ya. Nah, sekarang kita coba deh. Nah, kelebihan dari air yang dibacakan 30 juz Al-Quran, ayat kursi aja satu, dia mengusir setan. Jadi ayat kursi itu kalau nggak salah, ya aku bukan sekolah agama yang guru. Jadi ayat kursi aja itu pagar kita. Jadi kalau adik-adik anak-anak semua baca ayat Al-Qur'an aja setiap sholat ya atau setiap jalan baca ayat kursi aja, sama aja badan kita dipagarin. Jadi contoh setan dan lain-lain itu tidak bisa masuk ke tubuh kita ya, tidak masuk ke tubuh itu hanya ayat kursi. Tahu nggak ayat kursi? Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Ya. Nah, itu apalagi 30 juz Al-Qur'an. Tuh, bisa. Jawab ngerti. Nah, ya. Bagus. Nih, hadiahnya apa? Nah, dapat hadiah. Ya sudah. Buat Gerun. Pertanyaannya gimana? Yang bu guru tadi, ya. Kenapa air simaan rasanya lain? Nah, lainnya gini. Biasanya kasarnya kalau yang
kurang penyakit, umur anak 10 ke bawah. Itu saya anggap kurang penyakit ya, kurang dikit keluhan. Nah kalau anak yang dikit keluhan itu rasanya manis loh rasanya. Coba deh kasih anak-anak yang umur 5 tahun 10 tahun Bu Guru, itu rasanya manis. Emahnya kronis itu rasanya asem, amis gitu. Jadi jangan aneh kalau rasa itu. Nah itu jadi beda-beda. Air kita ini benar-benar air yang murni. Nah sedangkan di tubuh kita ini ada enzim itu apa namanya, penerimaan rasa itu ada di lidah, namanya enzim. Sekarang kita minum pindang yang sama, yang satu sakit pasti rasanya tidak enak, yang satu sehat pasti rasanya enak, padahal sama-sama pindang, sama-sama rasa. Nah karena enzim. Nah begitu juga yang tadi minum air ini ya, yang lambungnya tinggi asam karena asam lambungnya naik. Nah tapi kalau yang sehat-sehat ya itu rasanya manis. Jadi tidak aneh, wah enggak manis, enggak asam, biasa saja. Nah itu enggak, itu sama ya, karena tergantung dengan enzim rasa menerima rasa ya dari lidah ini. Itu Bu Guru, rasanya beda-beda ya. Aku merasa kayak ada asap-asap. Jadi Bu Guru ini kasihkan ke murid ya Bu Guru ya. Nah. Oh, banyak yang bertanya. Air simaan udah dijual sampai mana ya? Nah, itu memang dari dulu itu ya untuk kalangan kita ya. Untuk kalangan kita maksudnya untuk SDM, untuk murid-murid Sanawiyah, Aliyah dan lain-lain kan. Nah, jadi sementara ini kita mencukupi kita dulu. Sudah cukup nanti ya, baru nih nanti kita baru jual ke masyarakat. Daripada seperti kemarin ya, waktu awal itu kan kita kan pakai ini Bu Guru ya. Nah kemarin itu kan pakai ada tulisan, ternyata nggak enak kan, ada yang bilang bau bensin, ada yang bilang iya yang kemarin itu iya. Nah itu karena ini sablon. Kalau bau bensin, bau minyak tanah itu bukan karena rasa itu ya sakitnya, bukan karena ini sablon. Nah makanya sekarang kita ini apa namanya, kita poloskan. Nah kita poloskan, tapi walaupun polos tidak bisa orang lain mengikuti. Umpama air yang lain dimasukkan ke sini nggak bisa, karena kita ada nomor expired date. Expired date dari kita apa sih? Kadaluarsa Ya, expired date itu. Jadi kita ada di sini Bu. di atasnya. Nah, jadi itu sudah tertulis di mesin tadi. Jadi jangan ragu untuk ngasih tahu masyarakat di luar. Insya Allah dia nggak bisa ngikutin karena ada nilainya. Ada di tengah-tengah expired date. Jadi nanti kalau umpama ketemu air yang polos, perhatiin ini air dari simaan atau bukan gitu kan. Ya. Jadi yang bau bensin, bau ya, yang awal dulu. Dari itu yang awal itu Pak ya. Dari sablonan. Makanya dia dipelumkan. Nah, untuk manfaat air simaan tubuh. Air untuk membersihkan. Nah, sekarang kita membersihkan di dalam tubuh. Ya, membersihkan dalam tubuh. Harus air bersih. Kenapa? Karena tubuh kita ini secara tidak sadar ya sudah kita kotorin tiap hari. Karena apa? Polusi tidak bisa dihindarin ya Bu Guru ya. Masuk diisep ke paru-paru, langsung ke organ tubuh, langsung campur ke darah. Terus apa lagi? Zat kimia, zat pengawet, zat perwarna. Nah itu ya. Nah, jadi insya Allah minum air kita itu mengeluarkan yang tadi itu ya. Jadi zat perwarna, zat pengawet, polusi udara, yang orang tua merokok itu berbahayanya kurang. Itu namanya perokok aktif. Tapi anak-anaknya ya itu
lebih bahaya daripada ayahnya. Karena perokok pasif, tapi lebih bahaya daripada yang lebih baik merokok deh, nggak bahaya. Ya kalau bisa ya nggak usah semuanya, dua-duanya kan nggak bisa. Nah itu, jadi insya Allah minum air kita ini ya merek lain, butek dan coklat dan banyak ini. Kenapa? Ke tangan. Siapa? Mana lagi? Karena semua benda padat masih ada di dalam air. Nah, ada empat. Dapat. Nanda dapat 2. Air kita bening, jernih, dingin. Namanya air kita itu disebut dengan air H2O. Oke, H2O. Jadi pertanyaannya, gimana ya pertanyaannya? Aku jawab 2 singaan. Nah, baru kenapa tuh? Kenapa air kita dinamakan air simaan? Nunjuk dulu baru jawab. Nah, nunjuk dulu. Jadi bingung. Yang belum siapa? Yang belum. Akan 30 juz Al-Quran. Nah, yang H2O dibutuhkan oleh semua organ tubuh karena Angkat tangan. Siapa? Apa tadi? Angkat tangannya. ya, ulang ya pertanyaannya. Nah, air kita sudah keluar semua. Semua benda-bendanya sudah tidak ada lagi. Banyak. Lain. Terutama Ginjal. Nah, ini yang benar 100%, ini 50%.